Sahabat yang terkasih, ada sebuah rahasia yang tersembunyi dalam struktur tubuh kita sendiri, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan mata yang melihat ke depan, tetapi iman seringkali lahir dari apa yang kita dengar dari belakang. Sebab itu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus di tengah dunia yang memuja penglihatan, bukti empiris, dan kepastian yang bisa disentuh. Paulus justru mengajak kita pada sebuah paradoks, bahwa hal yang paling nyata dalam hidup kita seringkali lahir dari apa yang tidak bisa kita lihat, tetapi yang kita dengar. Malam ini, mari kita masuk ke dalam ruang pendengaran, bukan sekadar mendengar dengan telinga jasmani, tetapi dengan seluruh diri kita, dengan jiwa yang merindukan kebenaran, dengan roh yang haus akan kehadiran, dengan hati yang terbuka untuk diubah oleh satu kalimat yang datang dari kekekalan. Iman bukanlah otot yang bisa dikembangkan dengan angkat beban. Ia bukan keterampilan yang bisa diperoleh dengan latihan repetitif. Ia bukan pengetahuan yang bisa ditumpuk dengan membaca banyak buku. Iman adalah organ spiritual yang unik. Ia tumbuh bukan dengan melihat, tetapi dengan mendengar. Di sini kita menemukan paradoks pertama, bahwa untuk melihat yang tak terlihat, kita harus mengasah kemampuan mendengar yang terdalam. Bayangkan seorang bayi dalam kandungan. Ia belum pernah melihat dunia, belum mengenal wajah ibunya, belum memahami konsep cahaya, tapi ia mendengar detak jantung yang konstan, suara samar dari luar, musik kehidupan yang mengalir melalui dinding rahim. Dari pendengarannya itulah pertama kali ia mengenal adanya dunia di luar dirinya. Demikian pula dengan iman kita. Sebelum kita bisa melihat Tuhan, kita pertama-tama harus mendengar Dia. Di dunia yang bising ini, telinga jasmani kita terus-menerus dibombardir oleh jutaan frekuensi, berita buruk, opini orang lain, ketakutan kita sendiri, harapan palsu, janji kosong. Tapi di tengah semua kebisingan itu, ada suara yang berbeda. Suara yang tidak berteriak, tidak memaksa, tidak bersaing, suara yang datang seperti bisikan di tengah angin sepoi-sepoi, seperti aliran air tenang di dasar sungai, seperti denyut nadi bumi yang tak pernah berhenti. Iman mulai tumbuh ketika kita belajar memisahkan suara itu dari semua suara lain. Ketika kita berhenti sejenak dan bertanya, "Apakah ini suaramu, Tuhan?" Dan di dalam keheningan yang disengaja itulah, telinga jiwa kita mulai terbuka. Pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan konstruksi ini, bukan sekadar firman Tuhan, tetapi firman Kristus. Di sini ada sesuatu yang sangat personal. Firman itu telah mengambil daging, telah tinggal di antara kita, telah mengalami kehidupan manusia dengan segala kompleksitasnya. Firman itu bukan lagi konsep abstrak, tetapi pribadi konkret. Ketika kita mendengar firman Kristus, kita bukan sedang mendengar perintah dari penguasa yang jauh. Kita sedang mendengar undangan dari sahabat yang telah berjalan di jalan yang kita lalui, yang telah merasakan debu tanah di kakinya, yang telah menangis di kubur sahabat, yang telah berdoa dengan ratapan di Taman Getsemani. Firman-Nya membawa bekas pengalaman manusiawinya, bekas paku, bekas duri, bekas caci maki, tetapi juga bekas kemuliaan kebangkitan. Firman Kristus adalah jembatan antara dua dunia, yang ilahi dan yang manusiawi, yang kekal dan yang temporal, yang tak terbatas dan yang terbatas. Setiap kali kita mendengarnya dengan sungguh-sungguh, kita bukan sekadar menerima informasi, tetapi mengalami transmisi sesuatu dari dunianya, dipindahkan ke dunia kita. Kehidupannya mengalir ke dalam kematian kita. Terangnya menembus kegelapan kita. Kekekalannya menyentuh keterbatasan kita. Dan transmisi ini terjadi melalui saluran yang paling sederhana. Pendengaran bukan melalui penglihatan mistis, bukan melalui pengalaman ekstatis, bukan melalui pencapaian intelektual, melalui telinga yang mendengar dan hati yang menerima. Ada seni mendengar yang hampir terlupakan di zaman kita. Seni mendengar keheningan. Firman Kristus seringkali datang bukan dalam gemuruh, tetapi dalam diam, bukan dalam kata-kata yang banyak, tetapi dalam jeda yang penuh makna. Bayangkan Elia di Gunung Horeb. Tuhan tidak berada dalam angin besar yang membelah gunung-gunung, tidak dalam gempa yang menggoncangkan bumi, tidak dalam api yang menghanguskan. Tuhan berada dalam bunyi angin sepoi. Dalam bahasa Ibrani,
suara keheningan yang halus. Untuk mendengar ini, Elia harus melewati pengalaman gemuruh dulu. Telinganya harus dibersihkan dari ekspektasi spektakuler sebelum bisa menangkap yang sangat halus. Demikian pula dengan kita. Kita sering mencari Tuhan dalam pengalaman-pengalaman besar, dalam mukjizat spektakuler, dalam jawaban doa yang dramatis, sementara Tuhan seringkali berbicara dalam keheningan pagi, sebelum hari mulai, dalam desahan napas anak yang tidur, dalam sentuhan lembut angin sore, dalam mata orang asing yang kita tolong, dalam air mata pengakuan dosa yang jatuh di lantai kamar. Telinga iman belajar membaca. Keheningan seperti musisi membaca notasi. Istirahat dalam partitur. Justru dalam keheningan itulah melodi menemukan maknanya. Justru dalam jeda itulah harmoni terungkap. Firman Kristus seringkali datang dalam istirahat, antara kata-kata dalam apa yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan, dalam apa yang tidak dikatakan, tetapi dimaknai. Iman timbul dari pendengaran. Kata timbul dalam bahasa Yunani mengandung arti keluar dari, berasal dari, muncul dari. Iman bukan sesuatu yang kita hasilkan, tetapi sesuatu yang muncul dari sumber lain, seperti mata air yang muncul dari tanah, seperti tunas yang muncul dari benih, seperti cahaya yang muncul dari pelita. Prosesnya dimulai dengan pendengaran. Kita mendengar firman Kristus, lalu dari pendengaran itu, iman mulai timbul pertama, seperti benih kecil di tanah hati, kemudian seperti tunas yang menembus permukaan, kemudian seperti tanaman yang bertumbuh, akhirnya seperti pohon yang berbuah. Tapi, ada tahap berikutnya yang menarik. Iman yang telah timbul ini kemudian membuka penglihatan baru. Penulis Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman menjadi lensa baru yang memungkinkan kita melihat realitas yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Melalui iman, kita melihat bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Melalui iman, kita melihat masa depan seperti Abraham, melihat kota yang memiliki dasar. Melalui iman, kita melihat Yesus yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi siklusnya lengkap. Pendengaran melahirkan iman. Iman melahirkan penglihatan. Penglihatan memperdalam pendengaran. Dan seterusnya. Ini adalah spiral ke atas yang terus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dalam pengenalan akannya. Lebih luas dalam pemahaman akan rencananya. Setiap kali firman Kristus didengarkan dengan sungguh-sungguh, itu seperti benih yang ditaburkan di tanah hati. Yesus sendiri menggunakan perumpamaan ini. Benih itu ialah firman Tuhan. Benih kecil itu kelihatannya tidak berarti, hanya beberapa kata, satu ayat, satu kalimat, tapi di dalamnya terkandung kehidupan ilahi yang potensial. Pertimbangkan keajaiban benih. Dalam cangkang keras yang kecil itu, tersimpan cetak biru kehidupan, lengkap akar, batang, daun, bunga, buah, dan benih-benih baru untuk generasi berikutnya. Demikian pula firman Tuhan. Dalam kesederhanaan, katanya tersimpan kekuatan untuk mengubah hidup, untuk menyembuhkan luka, untuk membangkitkan yang mati, untuk menciptakan yang baru. Tapi benih hanya bisa bertumbuh dalam tanah yang tepat. Tanah hati kita harus disiapkan, dibajak oleh pertobatan, disiram oleh kerinduan, dipupuk oleh ketaatan, dijaga dari burung-burung yang ingin mencuri benih itu. Pendengaran yang aktif adalah proses penyiapan tanah ini. Bukan sekadar mendengar secara pasif, tetapi mendengar dengan kesiapan untuk diubah, dengan kerendahan untuk diajar, dengan keberanian untuk ditantang. Dan benih firman ini unik, ia mengandung pribadi yang berbicara. Ketika kita mendengar firman Kristus, kita bukan sekadar mendengar kata-kata tentang Dia, kita mengalami kehadirannya melalui kata-kata itu. Firman itu hidup dan aktif. Kata penulis Ibrani, hidup karena berasal dari Sang. Hidup, aktif karena memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang diutus untuk dilakukan. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Kita bisa mendengar tanpa benar-benar mendengarkan.
Kita bisa menangkap suara tanpa memproses makna. Kita bisa berada di tempat yang sama dengan firman yang diucapkan tanpa membiarkannya masuk ke dalam kita. Pendengaran yang melahirkan iman adalah pendengaran yang mengalami transformasi. Ini seperti perbedaan antara mendengar tentang makanan dan benar-benar memakannya, antara membaca resep dan menikmati hidangan, antara melihat foto tempat wisata dan benar-benar pergi ke sana. Ketika orang Samaria mendengarkan Yesus di pinggir sumur, ia mengalami transformasi. Ia datang untuk menimba air jasmani, tetapi pulang dengan air kehidupan. Ia datang sebagai orang terasing, tetapi pulang sebagai saksi yang bersemangat. Perubahannya begitu radikal, sehingga ia meninggalkan kendi airnya, simbol kebutuhan lamanya, karena telah menemukan sesuatu yang lebih memuaskan. Pendengaran transformatif seperti ini melibatkan seluruh pribadi, tidak hanya telinga jasmani, tetapi telinga hati. Tidak hanya proses kognitif, tetapi penyerahan volisional. Tidak hanya penerimaan intelektual, tetapi respons emosional. Kita mendengar dengan seluruh diri kita, dengan sejarah kita, dengan luka kita, dengan harapan kita, dengan kerinduan kita. Dan dalam proses mendengar seperti ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Firman itu tidak hanya didengar, tetapi menjadi bagian dari kita. Seperti makanan yang dicerna dan menjadi darah dan daging kita. Firman yang benar-benar didengarkan menjadi bagian dari identitas kita. Dari cara berpikir kita, dari nilai-nilai kita, dari tujuan hidup kita. Kita hidup di zaman yang mungkin paling bising dalam sejarah manusia. Kebisingan tidak hanya akustis, tetapi juga digital, emosional, psikologis. Notifikasi ponsel, berita 24 jam, media sosial, iklan, tekanan pekerjaan, kekhawatiran keluarga, semuanya bersaing untuk perhatian kita. Dalam kebisingan seperti ini, firman Kristus seringkali seperti bisikan di tengah badai. Tidak heran banyak orang merasa imannya stagnan atau bahkan menyusut. Akar masalahnya mungkin bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena mereka tidak mendengar, atau lebih tepatnya, mereka mendengar terlalu banyak hal lain, sehingga firman kehidupan tenggelam dalam banjir informasi. Rintangan pertama adalah distraksi. Kita terus-menerus teralihkan oleh hal yang mendesak, meski tidak penting, oleh hal yang menarik, meski tidak bermakna, oleh hal yang menyenangkan, meski tidak mengubah hidup. Rintangan kedua adalah kebiasaan. Kita terbiasa mendengar firman dengan cara tertentu di gereja pada hari Minggu. Dalam pembacaan singkat di pagi hari, kita mendengarnya sebagai rutinitas, bukan sebagai pertemuan hidup. Kita mendengar tanpa benar-benar mendengarkan. Rintangan ketiga adalah prasangka. Kita mendengar melalui filter pengalaman masa lalu, melalui bias teologisis, melalui harapan pribadi. Kita mendengar apa yang ingin kita dengar, bukan apa yang perlu kita dengar. Kita mencari konfirmasi, bukan transformasi. Untuk mengatasi rintangan-rintangan ini, kita perlu belajar disiplin pendengaran. Seperti Elia yang harus keluar dari gua untuk mendengar angin sepoi-sepoi. Kita mungkin perlu keluar dari rutinitas kita, dari zona nyaman kita, dari kebisingan yang familiar, untuk mendengar suara yang berbeda. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran ini memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, komunal dan pribadi. Pendengaran komunal terjadi ketika kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dalam kebaktian, dalam kelompok kecil, dalam persekutuan doa. Ada kuasa khusus ketika umat Tuhan berkumpul dan bersama-sama mengarahkan telinga mereka kepada firman-Nya. Seperti kata Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Kristus yang dijanjikan. Ini membuat pendengaran komunal menjadi pengalaman yang berbeda. Dalam pendengaran komunal, kita tidak hanya mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, tetapi juga kepada komunitas. Kita belajar bahwa kita adalah bagian dari tubuh yang lebih besar, bahwa iman kita terhubung dengan iman orang lain, bahwa perjalanan kita adalah bagian dari perjalanan bersama. Tapi pendengaran komunal harus dilengkapi dengan pendengaran pribadi. Samuel belajar mendengar suara Tuhan pertama kali dalam konteks komunal atau di bait Allah.
tetapi pengenalannya yang intim berkembang dalam keheningan pribadi, atau berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Maria memilih bagian yang terbaik dengan duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya, sementara Marta sibuk dengan pelayanan. Pendengaran pribadi adalah ruang di mana firman menjadi sangat personal. Disinilah Tuhan menangani bagian-bagian spesifik dari hidup kita, menyentuh luka-luka yang tersembunyi, memanggil kita kepada tujuan yang unik. Disinilah firman yang kita dengar secara komunal menjadi hidup dan aktif secara personal, menjadi pedang bermata dua yang membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak semua pendengaran menghasilkan iman. Yesus mengingatkan dalam perumpamaan tentang penabur, bahwa respons kita terhadap firman yang kita dengar menentukan hasilnya. Benih yang sama jatuh di tanah yang berbeda, menghasilkan hasil yang berbeda. Ada firman yang didengar, tetapi diabaikan. Seperti benih di pinggir jalan, ia tidak sempat masuk ke dalam tanah sebelum burung datang mematuknya. Ini adalah pendengaran yang dangkal. Kita mendengar, tetapi langsung melupakannya, karena perhatian kita teralihkan oleh hal lain. Firman itu tidak sempat diproses, direnungkan, diinternalisasi. Ada firman yang didengar dengan sukacita awal, tetapi tanpa akar, seperti benih di tanah berbatu. Ia cepat bertunas, tetapi juga cepat layu. Ketika pencobaan atau penganiayaan datang karena firman itu, ini adalah pendengaran yang emosional, tetapi tidak transformatif. Kita terkesan, bahkan terinspirasi, tetapi tidak benar-benar diubah. Ada firman yang didengar, tetapi tertindih oleh kekhawatiran dan keinginan dunia. Seperti benih di tengah semak duri. Ia mungkin bertumbuh tetapi tidak bisa berbuah, karena terhalang oleh hal-hal lain yang bersaing untuk perhatian dan energi kita. Dan ada firman yang didengar dengan hati yang baik dan tulus. Seperti benih di tanah yang subur. Ia bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Perbedaan antara tanah-tanah ini bukan pada benihnya atau firman yang sama, bukan pada penaburnya atau Tuhan yang sama, tetapi pada kondisi tanah hati kita. Pendengaran yang melahirkan iman adalah pendengaran yang disertai dengan hati yang siap-siap diubah, siap mentaati, siap membayar harga. Firman Kristus tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata yang terucap. Kadang ia datang dalam keheningan yang berbicara, kadang dalam peristiwa hidup yang menjadi firman hidup bagi kita, kadang dalam keindahan alam yang menyatakan kemuliaannya, kadang dalam perjumpaan dengan sesama yang mencerminkan kasih-Nya. Pendengaran iman belajar mengenali Tuhan yang berbicara melalui berbagai saluran, seperti pemusik yang mengenali gaya komposer tertentu dalam berbagai karyanya, atau seperti anak yang mengenali suara ibunya dalam berbagai nada dan situasi. Mazmur 19 mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi." Di sini ada firman tanpa kata-kata. Ada berita tanpa suara yang terdengar. Alam semesta sendiri adalah firman Tuhan yang terus-menerus diucapkan, dan pendengaran iman belajar mendengar pesan ini. Belajar melihat Tuhan dalam matahari terbit, dalam pola salju, dalam siklus pasang surut, dalam kerumitan sel hidup. Tapi tentu saja pengungkapan umum ini dilengkapi dan disempurnakan oleh pengungkapan khusus, firman tertulis dan firman yang menjadi manusia. Pendengaran yang sejati belajar mengintegrasikan semua saluran ini, mendengar Tuhan dalam alam, dalam kitab suci, dalam pengalaman hidup, dalam komunitas iman, dan terutama dalam pribadi Yesus. Iman bukanlah akhir dari pendengaran, tetapi awal dari respons. Iman yang sejati selalu melahirkan respons dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ketika Abraham mendengar, Tuhan memanggilnya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkannya. Imannya
merespons dengan ketaatan. Maka pergilah Abraham. Ketika Maria mendengar firman melalui malaikat Gabriel, imannya merespons dengan penyerahan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika murid-murid mendengar, Yesus berkata, ikutlah aku. Iman mereka merespons dengan meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Respons iman ini bersifat progresif, dimulai dengan penerimaan. Kita menerima firman itu sebagai kebenaran. Bahkan sebelum kita mengalaminya secara penuh, berlanjut dengan perenungan kita, merenungkan firman itu, memikirkannya dari berbagai sudut, menanyakannya dalam doa, membiarkannya berbicara kepada berbagai aspek hidup kita. Kemudian, ketaatan kita mulai hidup sesuai dengan firman itu, bahkan ketika tidak masuk akal, bahkan ketika bertentangan dengan kebijaksanaan dunia, dan akhirnya kesaksian kita, membagikan apa yang telah kita dengar dan alami kepada orang lain. Proses ini mirip dengan proses pencernaan makanan. Kita menerima makanan, mengunyah, dan menelani, mencernanya, sehingga menjadi bagian dari tubuh kita. Dan akhirnya, makanan itu memberi kita energi untuk hidup dan beraktivitas. Iman tanpa respons adalah iman yang mati. Seperti tubuh tanpa napas, pendengaran tanpa ketaatan adalah pendengaran yang sia-sia. Seperti membaca resep tanpa pernah memasak makanan. Ada firman yang kita dengar dan segera kita mengerti implikasinya. Tapi ada juga firman yang kita dengar, tetapi butuh waktu, kadang bertahun-tahun sebelum kita benar-benar memahaminya, sebelum iman yang ditimbulkannya teruji dan terbukti. Bayangkan Maria, Ibu Yesus, pada hari kelahirannya, para gembala datang dan menceritakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas mencatat, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia mendengar firman tentang anaknya, tetapi tidak langsung memahami sepenuhnya. Dia menyimpannya, merenungkannya, menunggu penggenapannya seiring waktu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yesus berumur 12 tahun dan tinggal di bait Allah, Maria mendengar firman lagi, kali ini dari mulut Yesus sendiri. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas lagi-lagi mencatat, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Maria mendengar, tetapi tidak mengerti. Namun, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Baru bertahun-tahun kemudian, mungkin bahkan setelah kebangkitan Yesus, semua perkara ini mulai masuk akal. Pendengarannya selama bertahun-tahun akhirnya terhubung menjadi gambaran yang utuh. Dalam hidup kita juga demikian. Kadang kita mendengar firman yang sepertinya tidak relevan dengan situasi kita saat ini, atau kita mendengar janji yang sepertinya tidak mungkin digenapi. Iman yang timbul dari pendengaran seperti ini adalah iman yang sabar, iman yang menyimpan firman di dalam hati, merenungkannya, menunggu waktu Tuhan, percaya bahwa apa yang Tuhan katakan pasti akan digenapi pada waktunya. Ketika kita terbiasa mendengar firman Kristus, sesuatu yang menarik terjadi. Cara kita mendengar segalanya berubah. Kita mulai mendengar dunia dengan telinga yang telah diubah oleh firman. Kita mendengar penderitaan orang lain bukan sekadar sebagai masalah sosial, tetapi sebagai kesempatan untuk menjadi tangan dan kaki Kristus. Kita mendengar berita buruk bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan harapan bahwa Tuhan masih memegang kendali. Kita mendengar kritik bukan hanya sebagai serangan personal, tetapi sebagai kesempatan untuk introspeksi dan pertumbuhan. Kita mendengar keheningan bukan sebagai ketiadaan, tetapi sebagai ruang untuk kehadiran Tuhan. Pendengaran yang telah diubah ini juga memengaruhi cara kita mendengar diri sendiri. Suara kritik internal yang menghakimi, suara ketakutan yang membatasi, suara keputusasaan yang melemahkan, semua ini mulai kita dengar dalam terang firman Tuhan yang mengatakan kita dikasihi, diterima, dipanggil dan diperlengkapi. Dan mungkin yang paling penting, kita mulai mendengar Tuhan dalam hal-hal yang sebelumnya tidak kita anggap sebagai saluran firman-Nya, dalam tawa anak-anak, dalam desahan orang tua,
dalam protes orang yang tertindas, dalam kerinduan penyair, dalam pertanyaan filsuf, dalam keheningan orang yang berduka. Pendengaran seperti ini adalah buah dari iman yang telah bertumbuh, iman yang awalnya timbul dari pendengaran, sekarang mengubah seluruh kemampuan mendengar kita. Kita menjadi seperti murid di Emmaus yang hatinya berkobar-kobar ketika Yesus membuka kitab suci bagi mereka. Tiba-tiba segala sesuatu terdengar berbeda, terlihat berbeda, bermakna berbeda. Ujian terdalam bagi pendengaran. Kita seringkali datang dalam penderitaan, di saat sakit, kehilangan, pengkhianatan, atau kekecewaan. Suara Tuhan seolah terdiam. Atau jika ada suara itu seperti berasal dari jarak yang sangat jauh, teredam oleh rasa sakit kita. Pada saat-saat seperti ini, iman yang timbul dari pendengaran diuji sampai ke akarnya. Ayub, setelah kehilangan segalanya, berkata, "Hanya kata-kata saja yang kudengar, telingaku menangkapnya." Ia mendengar banyak nasihat dari teman-temannya, banyak penjelasan teologisis, banyak analisis tentang mengapa ia menderita, tapi ia ingin mendengar Tuhan sendiri. Dan akhirnya, Tuhan memang berbicara bukan dengan jawaban sederhana, tetapi dengan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan kebesarannya dan keterbatasan manusia dalam penderitaan. Pendengaran kita seringkali menjadi lebih tajam, sekaligus lebih selektif. Kita tidak lagi tertarik dengan firman yang klise, dengan penghiburan yang dangkal, dengan penjelasan yang terlalu rapi. Kita ingin mendengar Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak menyangkali penderitaan, tetapi masuk ke dalamnya. Tuhan yang tidak menghapus air mata, tetapi menampungnya. Tuhan yang tidak memberikan jawaban mudah, tetapi memberikan kehadirannya. Pendengaran dalam penderitaan melahirkan jenis iman yang berbeda, iman yang tidak naif, yang telah melihat kegelapan, tetapi tetap percaya pada terang. Iman yang telah merasakan kehancuran, tetapi tetap berpegang pada janji pemulihan. Iman yang telah mengalami keterasingan, tetapi tetap percaya pada penyertaan. Ada konsep yang dalam tradisi Kristen, bahwa firman harus mengalami inkarnasi dalam hidup kita. Bukan sekadar kata-kata yang kita dengar dan setujui secara intelektual, tetapi kebenaran yang menjadi daging dan darah dalam pengalaman kita sehari-hari. Proses inkarnasi ini dimulai dengan pendengaran yang serius. Kita mendengar firman tentang pengampunan, lalu kita benar-benar mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Kita mendengar firman tentang kepercayaan, lalu kita benar-benar mempercayai Tuhan dalam ketidakpastian. Kita mendengar firman tentang kasih, lalu kita benar-benar mengasihi orang yang sulit dikasihi. Dalam proses ini, firman itu berhenti menjadi konsep eksternal dan menjadi realitas internal. Ia berhenti menjadi sesuatu yang kita percayai di luar sana, dan menjadi sesuatu yang kita alami di dalam sini. Ia berhenti menjadi teori dan menjadi pengalaman. Inkarnasi firman dalam hidup kita adalah tujuan akhir dari pendengaran. Tuhan tidak hanya ingin kita mendengar firman-Nya, tetapi ingin firman itu tinggal di dalam kita. Ingin kita hidup di dalam firman-Nya. Ingin firman itu tinggal di dalam kamu. Ketika ini terjadi, kita sendiri menjadi firman hidup bagi orang lain. Kehidupan kita mulai berbicara tentang Tuhan bahkan sebelum mulut kita mengucapkan kata-kata. Perilaku kita menjadi terjemahan hidup dari apa yang kita dengar. Karakter kita menjadi bukti nyata dari kuasa firman yang mengubah. Tidak ada yang lebih menguatkan iman daripada mendengar firman bersama-sama dengan komunitas orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul, kita membaca bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul. Mereka secara teratur berkumpul untuk mendengar firman diajarkan, dan dari pendengaran bersama ini, iman mereka bertumbuh, persekutuan mereka diperdalam, pelayanan mereka berkembang. Pendengaran komunal memiliki dimensi yang tidak dimiliki pendengaran pribadi. Ketika kita mendengar firman bersama-sama, kita tidak hanya mendengar Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, tetapi juga kepada komunitas. Kita belajar bahwa iman kita bukanlah urusan privat semata, tetapi bagian dari cerita yang lebih besar, cerita umat Tuhan sepanjang zaman. Dalam pendengaran komunal,
Kita juga mendapat manfaat dari penafsiran kolektif. Satu ayat mungkin berbicara secara berbeda kepada orang yang berbeda. Ketika kita membagikan apa yang kita dengar, kita mendapat perspektif yang lebih kaya, pemahaman yang lebih lengkap. Seperti kata pepatah, besi menajamkan besi. Komunitas iman juga menjadi tempat di mana firman yang kita dengar diuji dalam relasi. Kita mendengar firman tentang pengampunan, lalu kita berlatih mengampuni saudara seiman yang telah mengecewakan kita. Kita mendengar firman tentang pelayanan, lalu kita menemukan cara untuk melayani dalam komunitas. Kita mendengar firman tentang kasih, lalu kita belajar mengasihi orang-orang yang sebenarnya sangat berbeda dengan kita. Dalam proses ini, iman yang timbul dari pendengaran tidak hanya bertumbuh secara vertikal atau hubungan dengan Tuhan, tetapi juga secara horizontal. Iman menjadi 3 dimensi, tidak hanya keyakinan intelektual, tetapi juga komitmen relasional. Kita hidup di zaman yang paradoks. Akses ke firman Tuhan lebih mudah dari sebelumnya. Alkitab dalam berbagai terjemahan, khotbah dalam berbagai format, renungan dalam berbagai platform, tapi kedalaman pendengaran seringkali lebih sulit dari sebelumnya. Ada bahaya pendengaran yang terfragmentasi. Kita mendengar potongan-potongan firman di media sosial ayat hari ini, kutipan inspiratif, klip khotbah 30 detik tanpa konteks, tanpa perkembangan, tanpa integrasi. Firman menjadi komoditas yang dikonsumsi secara instan, bukan makanan yang dicerna secara mendalam. Ada bahaya pendengaran yang pasif. Kita mendengar firman sebagai hiburan, sebagai latar belakang, sebagai bagian dari rutinitas, tanpa keterlibatan aktif, tanpa respons yang sungguh-sungguh. Kita menjadi penonton firman, bukan peserta firman. Ada bahaya pendengaran yang selektif. Kita memilih mendengar firman yang menyenangkan, yang meneguhkan, yang sesuai dengan preferensi kita, sambil menghindari firman yang menantang, yang mengoreksi, yang tidak nyaman. Untuk melawan bahaya-bahaya ini, kita perlu disiplin pendengaran yang disengaja, menyediakan waktu khusus untuk mendengar firman tanpa distraksi, memilih sumber-sumber yang memberikan pengajaran yang utuh dan mendalam, melengkapi pendengaran digital dengan pendengaran komunal dalam komunitas nyata. Dan yang paling penting, selalu menghubungkan apa yang kita dengar dengan kehidupan nyata, dengan keputusan kita, dengan relasi kita, dengan pelayanan kita. Iman yang timbul dari pendengaran tidak hanya berorientasi pada masa lalu atau apa yang telah Tuhan katakan atau masa kini, tetapi juga pada masa depan atau apa yang akan Tuhan katakan dan lakukan. Kitab Wahyu dimulai dengan pernyataan, "Dengarlah," Yesus berkata kepada 7 jemaat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat." Jemaat di sini ada dimensi eskatologis dari pendengaran. Kita mendengar firman dengan telinga yang juga mendengarkan langkah kaki Tuhan yang semakin dekat, dengan hati yang menanti-nantikan penggenapan akhir dari semua janjinya. Pendengaran eskatologis ini memberi kita perspektif yang tepat tentang sejarah. Kita tidak mendengar firman sebagai pelarian dari realitas dunia yang sulit, tetapi sebagai kunci untuk memahami realitas itu dalam terang rencana Tuhan yang sedang menuju kepada penggenapannya. Kita mendengar firman tentang keadilan, tentang pemulihan, tentang perdamaian, bukan sebagai utopia yang tidak mungkin, tetapi sebagai realitas masa depan yang pasti, yang sudah mulai menerobos ke dalam masa kini. Pendengaran seperti ini juga membentuk cara kita hidup di dunia, karena kita mendengar bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Kita mulai hidup dengan nilai-nilai dunia baru itu sekarang. Karena kita mendengar bahwa Tuhan akan menghapus air mata, kita mulai menghibur mereka yang berduka sekarang. Karena kita mendengar bahwa Tuhan akan menghapus kematian, kita mulai hidup dengan keberanian menghadapi maut. Untuk melawan bahaya-bahaya ini, kita perlu disiplin pendengaran yang disengaja, menyediakan waktu khusus untuk mendengar firman tanpa distraksi, memilih sumber-sumber yang memberikan pengajaran yang utuh dan mendalam, melengkapi pendengaran digital dengan pendengaran komunal dalam komunitas nyata, dan yang paling penting, selalu menghubungkan apa yang kita dengar
dengan kehidupan nyata, dengan keputusan kita, dengan relasi kita, dengan pelayanan kita. Iman yang timbul dari pendengaran tidak hanya berorientasi pada masa lalu atau masa kini, tetapi juga pada masa depan. Kitab Wahyu dimulai dengan pernyataan, "Dengarlah." Yesus berkata kepada 7 jemaat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat." Jemaat. Di sini ada dimensi eskatologis dari pendengaran kita mendengar firman dengan telinga yang juga mendengarkan langkah kaki Tuhan yang semakin dekat, dengan hati yang menanti-nantikan penggenapan akhir dari semua janjinya. Pendengaran eskatologis ini memberi kita perspektif yang tepat tentang sejarah. Kita tidak mendengar firman sebagai pelarian dari realitas dunia yang sulit, tetapi sebagai kunci untuk memahami realitas itu dalam terang rencana Tuhan yang sedang menuju kepada penggenapannya. Kita mendengar firman tentang keadilan, tentang pemulihan, tentang perdamaian, bukan sebagai utopia yang tidak mungkin, tetapi sebagai realitas masa depan yang pasti, yang sudah mulai menerobos ke dalam masa kini. Pendengaran seperti ini juga membentuk cara kita hidup di dunia, karena kita mendengar bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Kita mulai hidup dengan nilai-nilai dunia baru itu sekarang. Karena kita mendengar bahwa Tuhan akan menghapus air mata, kita mulai menghibur mereka yang berduka sekarang. Karena kita mendengar bahwa Tuhan akan menghapus kematian, kita mulai hidup dengan keberanian menghadapi maut. Pendengaran bukanlah keterampilan yang sekali dikuasai lalu selesai. Ia adalah spiritualitas yang terus berkembang, seperti hubungan dengan seseorang yang kita kasihi. Semakin lama kita mengenalnya, semakin kita belajar mendengar nuansa dalam suaranya, semakin kita memahami makna di balik kata-katanya. Spiritualitas pendengaran berkembang melalui praktik yang konsisten, seperti musisi yang berlatih setiap hari untuk mempertajam pendengarannya terhadap nada. Kita perlu berlatih mendengar firman Tuhan secara teratur dalam doa, dalam pembacaan Alkitab, dalam keheningan, dalam komunitas. Spiritualitas ini juga berkembang melalui koreksi. Kadang kita mendengar salah, kita mengira sesuatu adalah suara Tuhan, padahal bukan. Ketika ini terjadi, kita perlu rendah hati untuk dikoreksi oleh kitab suci, oleh komunitas iman, oleh pengalaman hidup. Kesalahan pendengaran bukanlah alasan untuk berhenti mendengar, tetapi kesempatan untuk belajar mendengar lebih baik. Dan spiritualitas pendengaran berkembang menuju kedewasaan. Penulis Ibrani berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah." Kedewasaan iman ditandai bukan oleh seberapa banyak kita tahu, tetapi oleh seberapa baik kita mendengar. Mendengar dengan kepekaan, dengan kebijaksanaan, dengan kesiapan untuk diajar terus-menerus. Akhirnya, iman yang timbul dari pendengaran membawa kita kepada misi menjadi telinga bagi dunia yang tuli terhadap suara Tuhan. Seperti Yesus yang membuka telinga orang tuli, kita dipanggil untuk membantu orang lain mendengar firman yang memberi hidup. Ini bisa berarti membagikan firman secara langsung, berkhotbah, mengajar, menulis, berbicara tentang iman kita. Tapi ini juga bisa berarti menciptakan ruang untuk pendengaran, menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang mencari, memberikan keheningan di mana suara Tuhan bisa didengar, menghilangkan kebisingan yang mengganggu pendengaran rohani, dan yang paling mendasar, ini berarti hidup sebagai firman yang hidup sedemikian rupa, sehingga ketika orang melihat kita, mereka mendengar sesuatu tentang Tuhan. Ketika mereka berinteraksi dengan kita, mereka mendengar undangan kepada kasih karunia. Ketika mereka mengalami kebaikan kita, mereka mendengar gema dari kebaikan Tuhan. Dalam semua ini, kita mengingat bahwa kita sendiri hanyalah pendengar. Pendengar yang kadang tuli, pendengar yang kadang salah dengar, pendengar yang selalu perlu mendengar lagi. Tapi kita adalah pendengar yang telah disentuh oleh firman yang hidup, yang telah mendengar suara yang mengubah segalanya, dan yang sekarang ingin membantu orang lain mendengar suara yang sama. Sahabat yang terkasih, perjalanan kita
melalui Roma 10 ayat 17 ini hanyalah satu nada dalam simfoni besar firman. Tuhan yang terus-menerus berkumandang di alam semesta. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini bukan rumus magis, tetapi deskripsi realitas spiritual. Bagaimana kehidupan ilahi masuk ke dalam kehidupan manusiawi. Bagaimana yang kekal menyentuh yang temporal. Bagaimana Tuhan yang tak terbatas berkomunikasi dengan makhluk yang terbatas. Malam ini, saat Anda menutup waktu ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal sederhana. Diam sejenak, dan dalam keheningan itu, dengarkan, bukan dengan telinga jasmani Anda, tetapi dengan telinga hati. Mungkin Anda akan mendengar bisikan, firman yang sudah lama ingin berbicara kepada Anda. Mungkin Anda akan mendengar undangan untuk percaya lebih dalam. Mungkin Anda akan mendengar janji untuk situasi yang sedang Anda hadapi. Dan ketika Anda mendengar, biarkan iman timbul. Biarkan benih itu bertunas. Biarkan akarnya masuk lebih dalam. Biarkan tunasnya menembus tanah. Biarkan tanaman itu bertumbuh. Biarkan buahnya matang. Kemudian, dengan iman yang telah timbul itu, dengarkan lagi, dan lagi, dan lagi. Karena pendengaran iman adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan mendekat ke sumber suara, perjalanan belajar membedakan nadanya dari semua suara lain, perjalanan menjadi begitu terbiasa dengan suaranya, sehingga kita bisa mengenalinya, bahkan dalam kebisingan terbesar, bahkan dalam kesunyian terdalam. Dan pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa pendengaran ini membawa kita bukan hanya kepada iman, tetapi kepada penglihatan wajahnya, penglihatan kemuliaannya, penglihatan realitas sejati di balik semua yang sementara ini. Sampai saat itu tiba, mari kita terus mendengar dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang haus, dengan hidup yang siap diubah. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus selalu hidup dan terus menyapa kita. Amin.